Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang senantiasa mengasihi dan peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk kasih kemurahan-Mu, untuk perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami dan jamah hati kami, agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara yang dikasihi Tuhan, lulus dari salah satu universitas terbaik di Indonesia membuat saya percaya diri untuk melamar pekerjaan di berbagai perusahaan terkenal. Dan saya optimis bahwa saya akan diterima bekerja. Tapi ekspektasi saya ternyata tidak seperti kenyataan. Saya gagal di interview berulang kali. Hampir 100-an lamaran saya yang lain tidak mendapatkan jawaban. Saya jadi merasa gagal pada waktu itu. Tapi di posisi sekarang ini, kalau mengingat kembali pengalaman tersebut, maka saya akan tersenyum, menyadari bahwa meskipun ada kegagalan, tapi sesungguhnya Tuhan tidak membuat saya gagal dalam rencananya. Dalam Ayub 42 ayat yang kedua tertulis, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ketika Ayub ada di titik terendah dalam hidupnya, ketika ia menderita berbagai kesukaran hidup, ia mencapai suatu pengertian yang mendalam tentang karya Tuhan yang tidak dapat dimengerti oleh pikirannya dan melampaui segala pengertiannya selama ini. Tuhan membukakan mata rohaninya sehingga ia dapat melihat karya ajaib Tuhan. Dan Ayub menyadari bahwa Tuhan tidak akan pernah membuatnya gagal, karena Tuhan punya rencana yang baik yang tidak akan bisa digagalkan oleh apapun. Ada beberapa hal penting yang perlu kita mengerti. Pertama, ketika kita mengalami kegagalan, kita harus memahami bahwa itu bukanlah kegagalan dalam rencana Tuhan. Sebaliknya, Tuhan menggunakan kegagalan kita sebagai proses untuk mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam penggenapan rencananya yang lebih besar. Tuhan tahu jalan yang terbaik untuk hidup kita, dan kadang-kadang Tuhan membiarkan kita mengalami kegagalan sebagai bagian dari proses pembentukan karakter kita dan proses perjalanan menuju pada rencananya. Kita perlu menyadari, saudara, dan percaya bahwa Tuhan menggunakan kegagalan kita untuk kebaikan diri kita dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam segala perkara, Tuhan turut bekerja untuk membawa keindahan dalam hidup kita. Yang kedua, ketika kita menghadapi rintangan atau masalah, pergumulan dalam hidup, jangan kita putus asa, tapi kuatkan hati untuk tetap percaya kepada Tuhan. Masalah dan pergumulan hidup memang terasa sulit, tapi di sisi yang lain, itu sedang mengajar dan membentuk kita menjadi semakin kuat dan semakin mengenal Tuhan, serta mengerti akan kehendak-Nya. Hal yang ketiga, sadarilah bahwa janji Tuhan tidak akan pernah berubah, dan penyertaan Tuhan selalu sempurna atas kita. Situasi kehidupan ini bisa berubah, tapi janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Dan rencana Tuhan selalu tetap. Rencananya yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak akan gagal, kita pasti akan mengalami pertolongan
dan berkat Tuhan. Karena Tuhan yang baik itu tidak akan membuat kita jatuh tergeletak, tapi akan mengangkat kita dan menjadikan kita indah dalam rencananya. Tuhan selalu setia dan hadir dalam hidup saudara dan saya. Meskipun terkadang kita merasa sendirian dan tidak berdaya, Tuhan memimpin kita ke arah yang benar, dan Tuhan sedang menggenapi rencananya untuk saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari percayalah bahwa Tuhan tidak akan membuat kita gagal. Kalau ada di antara kita yang saat ini sedang kecewa, putus asa dengan kehidupan ini, merasa kita sudah gagal, mari lihatlah semuanya dari sudut pandang firman Tuhan, dan ingatlah bahwa janji Tuhan itu baik. Tuhan punya rencana yang baik dan sempurna buat kita. Jangan kita marah atau bersungut-sungut. Jangan kehilangan iman kepada Tuhan. Mari jalani hidup dengan penuh sukacita dan iman yang sungguh kepada Tuhan. Tuhan dapat melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencananya yang gagal dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami menyadari bahwa dalam berbagai situasi, keadaan pergumulan, masalah persoalan yang kami alami, situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi kami, dalam kegagalan yang kami alami, sebenarnya rencana Tuhan tetap terjadi. Rencana-Mu tidak pernah gagal, dan Tuhan tidak menggagalkan kami. Tapi sebenarnya Tuhan sedang menolong kami, menuntun kami untuk masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Ajar kami Tuhan untuk tidak marah, tidak kecewa, tidak bersungut-sungut, tidak kehilangan iman, dan tidak berpaling daripada-Mu, tapi selalu setia mengasihi Tuhan dan percaya bahwa Tuhan menuntun kami dalam kebaikan-Mu, dalam rancangan Tuhan yang jauh lebih indah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kami sukacita dan kekuatan. Ampuni kami yang seringkali tidak mengerti dan bertindak tidak benar, bertindak emosional terhadap situasi yang terjadi. Kami mau berubah dan kami mau selalu bersyukur kepada-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, berkati kami dalam segala aktivitas kami, dalam tugas dan pelayanan yang kami lakukan. Biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan. Kembali saat ini kami berdoa, membawa setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat dan menjamah kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan semangat baru kepada yang berputus asa, membebaskan jiwa yang terbelenggu oleh dosa, kuasa kegelapan dan segala pikiran yang tidak benar, serta memberikan pertolongan yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam masalah persoalan. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami pertolongan dan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan memimpin kami dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara
untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan mampu untuk melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!